Shalom umat-umat yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa lagi di rangkuman pelajaran sekolah sahabat kita. Dan pada kali ini kita akan masuk di pelajaran yang kedua triwulan yang ketiga. Pelajaran yang menarik yang kita akan pelajari dari bangsa Israel. Bangsa yang bisa dibilang jadi batu acuan kita. Dan sebelum itu, mari kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Tuhan kami yang baik, yang ada dalam kerajaan sorga, Tuhan yang kami sembah siang dan malam, kami datang Tuhan kepadamu mengucap syukur karena Engkau memberikan kami kesempatan lagi untuk belajar akan firman Tuhan melalui pelajaran sekolah sahabat. Biarlah Tuhan bukakan hati dan pikiran kami, supaya saat kami mempelajari firman-Mu ini, kami dapat pelajaran baru yang dapat mengubah kehidupan kami makin hari semakin dekat kepada Tuhan. Biarlah Tuhan selalu urapi kami dengan kudus Tuhan, agar semua ini dapat tertanam terus dalam hati dan pikiran kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus, Juru Selamat penebus kami. Amin. Saudara-saudara, pada pelajaran kita minggu ini, kita akan banyak berfokus tentang bagaimana titik bangsa Israel itu akhirnya harus dipilih ya, mana yang masuk Israel, mana yang tidak. Inilah patokan salah satunya titik di mana umat-umat Tuhan waktu itu Israel dipisahkan. Dan kita akan banyak belajar bagaimana kegelisahan itu jadi sebuah akar yang sangat berbahaya. Pelajaran kita mempunyai judul Gelisah dan Memberontak. Dan penulis kita memberikan ayat inti yang terdapat di 1 Korintus 10 ayat yang ke-11. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Jadi Israel ini, bangsa Israel, menjadi pelajaran bagi kita pas karena kita lah bangsa yang hidup atau umat-umat yang hidup di akhir zaman, bukan? Dan apa yang bangsa Israel telah lakukan, khususnya pelajaran ini, harus kita bisa tanamkan. Karena kita secara tidak sadar maupun sadar, kita sebenarnya sering melakukan hal ini, yaitu sebuah kegelisahan. Atau kita mungkin bisa artikan gelisah ini dekat dengan kekhawatiran. Mari kita lihat apa yang bangsa Israel lakukan. Kita akan belajar ataupun mengambil pelajaran dari kitab yang terdapat di Bilangan. Dan bilangan ini diambil dari bilangan 11 sampai kurang lebih bilangan 14. Diceritakan di awal kisah ini, saya akan coba menjelaskan sih sebenarnya apa sih masalah-masalah bangsa Israel itu sampai mereka gelisah ya. Yang pertama, di bilangan 11 diceritakan tentang bagaimana bangsa Israel ini rindu makan daging. Mereka ingat pada saat mereka masih menjadi budak di Mesir, mereka bisa makan daging. Mungkin bisa dibilang sesuka mereka ya. Mereka lagi ingin daging, mereka bisa ambil makan itu. Dan ini menjadi salah satu alasan mereka mengeluh kepada Musa. Dan dengan kata lain, mereka mengeluh kepada Tuhan. Mari kita lihat sedikit apa yang Alkitab katakan. Apa yang bangsa Israel lakukan? Dalam bilangan 11 ayat 4 dan ke-5, mari kita lihat apa yang orang-orang Israel ini lakukan. Bilangan 11 ayat 4 dan 5. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus, dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, "Siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir, dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang pre, bawang merah, dan bawang putih." Dan seterusnya. Jadi inilah kata-kata yang bangsa Israel katakan kepada Tuhan, keluhkan kepada Tuhan melalui Musa ya. Mereka ingin makan daging saat itu. Mereka ingat bagaimana saat mereka di Mesir. Dan hal ini sampai membuat mereka bertengkar ya, sampai mereka emosi kepada Tuhan.
Ini sungguh hal yang sebenarnya sangat ironis karena mereka lupa pada saat itu sepertinya bahwa di Mesir apa yang terjadi pada mereka sebenarnya. Mereka adalah budak di sana. Mereka dipaksa bekerja pada saat mereka di Mesir. Tapi yang mereka ingat hanyalah makanan atau kenikmatan sesaat yang mereka alami di sana. Mereka tidak ingat bagaimana kesesalan mereka yang sebenarnya pada saat ada di Mesir. Lalu akhirnya Tuhan mendengarkan keluhan ini. Tuhan kirimkan burung-burung puyuh dan akhirnya dimakanlah oleh mereka. Namun ya kita tahu cerita ini bagaimana sebagian dari mereka akhirnya mati ya karena akibat dari mereka mengeluhkan hal ini. Saat mereka makan burung, akhirnya banyak yang mati dari mereka. Tapi inilah awal dari masalah ini adalah gimana mereka gelisah. Mereka merasa tidak puas dengan makanan yang mereka dapat. Saudara-saudara tahu bukan bahwa yang mereka makan adalah mana? Makanan langsung yang Tuhan berikan dari langit. Apakah itu tidak luar biasa? Tidak ada sejarah dimanapun Tuhan mengirimkan sebuah makanan yang berasal dari surga langsung, yaitu mana. Tapi bangsa Israel lupa akan hal itu. Yang mereka ingat, mereka dulu makan daging, makan semangka, timun, dan lain-lain itu. Dan mereka mengeluh karena mereka tidak bisa makan lagi. Sungguh ironis. Dan saat kita melanjutkan di pasal selanjutnya, tadi pasal 11, saat masuk kita pasal 12, di sini sepertinya Miriam dan Harun juga mengalami hal yang sama. Mereka mengalami ketidakpercayaan kepada sosok kepemimpinan Musa. Dan ini juga mendukakan Tuhan sebenarnya. Sampai-sampai Tuhan harus turun tangan langsung menegur, menghukum Miriam. Sempat kena kusta Miriam. Namun karena permintaan dari Musa kepada Tuhan langsung akhirnya disembuhkanlah Miriam. Di sini kita harus melihat bagaimana kita juga harus jangan sampai menjadi Miriam ya, di mana kita meragukan kepemimpinan Tuhan. Dalam hal ini Miriam meragukan Musa, berarti dia meragukan Tuhan sebagai pemimpin mereka. Dan bahkan ini kita bisa lihat di balik ini semua, Miriam, Harun siapa mereka? Mereka adalah bisa dibilang orang-orang penting ya di bangsa Israel. Harun imam besar, Miriam kakak dari Musa sendiri. Sungguh ironis juga. Sepertinya menular ya kegelisahan ini. Yang awalnya karena makanan, berlanjutlah karena meragukan kepemimpinan dari Musa. Kemudian kita berlanjut ke pasal selanjutnya, yaitu di pasal yang ke-13. Kita tahu salah satu kisah ini yang sangat terkenal sebenarnya, tentang 12 pengintai yang ditunjuk langsung untuk melihat bagaimana kondisi tanah Kanaan, tanah perjanjian yang akan mereka masuki. Dan apa yang terjadi? Saat mereka melihat, mereka senang ya 12 pengintai ini karena tanah ini kaya, bisa menghidupi mereka. Lalu apa yang terjadi kemudian? Kita tahu sendiri. 10 dari mereka pesimis karena mereka melihat orang-orang di dalam sana itu adalah orang-orang yang raksasa, yang kuat. Mereka merasa tidak yakin mereka bisa menduduki tanah itu. Namun di saat yang sama ada 2 orang bukan? Ada Yosua dan Kaleb. Mereka lah yang menunjukkan optimis. Mereka lah yang menunjukkan iman bahwa Tuhan akan menyertai mereka saat masuk untuk menduduki negeri itu. Dan ini masalah ternyata. 12 pengintai ini memberikan sebuah informasi yang akhirnya membuat seluruh bangsa Israel gelisah. Dan sebagai akibatnya, suatu hal yang buruk terjadi. Saat pengintai-pengintai yang memberikan berita, hanya kedua orang itu yang bilang bahwa kita harus maju. Dan akibat dari inilah mereka akhirnya hampir dilempari batu. Tapi Tuhan langsung hadir, menghardik kejadian tersebut. Terhindarlah
kedua pengintai yang optimis ini dari kematian. Apa yang terjadi kemudian? Kita tahu sendiri bahwa apa yang terjadi selanjutnya. Bangsa Israel akhirnya tidak semuanya bisa masuk ke tanah perjanjian. Inilah hukuman dari Tuhan, teguran dari Tuhan. Saat mereka tidak percaya Tuhan akan menuntun mereka masuk untuk menduduki menduduki Kanaan. Sebagian dari mereka akhirnya tidak bisa masuk. Keturunan yang keluar dari Mesir itu tidak bisa masuk semuanya. Hanya 2 orang. Hanya Yosua dan Kaleb. 2 orang pengintai yang optimis itu. Sisanya adalah keturunan-keturunan mereka yang bisa masuk. Sungguh ironis. Akar dari semua ini adalah kegelisahan mereka, kekhawatiran mereka saat mereka tidak percaya bisa masuk untuk menduduki negeri itu. Dan kita pelajaran sedikit juga dari pasal ini, bagaimana sosok pengantara itu sungguh penting. Musa dalam hal ini menjadi pengantara, melambangkan Yesus menjadi pengantara kita. Kita yang adalah orang-orang dosa yang penuh dengan kegelisahan, yang meragukan pimpinan Tuhan, yang layak dihukum, tapi kita bersyukur kita punya Yesus untuk menjadi perantara kita. Ini sebuah pelajaran sederhana yang sungguh dalam untuk kita bisa merenungkan bagaimana kasih Tuhan kepada kita, bagaimana Dia mau menjadi perantara kita, gitu, pengganti kita dari dosa. Dan pelajaran ini akhirnya ditutup oleh pelajaran hari Kamis ya, tentang iman dan praduga. Praduga sendiri anggaplah itu sebuah asumsi yang mungkin ujung-ujungnya salah. Itu yang melanda bangsa Israel. Kita tahu kisah ini. Bagaimana akhirnya bangsa Israel memilih untuk masuk sajalah, nekat dah masuk ke tanah Kanaan. Sekian banyak orang masuk dan akhirnya mereka terbunuh di sana. Ini adalah tindakan yang didasarkan dari praduga, ya. Sebuah praduga ini kita anggap sebuah ide atau sebuah pemikiran yang menjadi dasar untuk melakukan sesuatu. Padahal pemikiran ini sebenarnya tidak punya kekuatan, ya, tidak punya jaminan seperti itu. Itulah praduga, sebuah asumsi. Dan itu berbeda dengan iman. Yang dilakukan oleh orang-orang Israel yang nekat masuk, itulah praduga, itu bukan iman. Kita mungkin sering ya seperti itu. Saat kita awalnya gelisah, kita tidak percaya kepada Tuhan, akhirnya apa? Sebagai jalan akhir kita nekat, kita maju dengan praduga kita, dengan keyakinan kita sendiri, kita akan maju. Padahal sebenarnya itu bukan iman kita. Itu teguran bagi kita. Setelah kita melihat sedikit tentang pelajaran ini, apa yang kita bisa ambil, saudara? Pelajaran apa yang kita bisa ambil dari bangsa yang menjadi acuan kita, bangsa Israel ini? Yang pertama adalah bahwa kegelisahan ini adalah bentuk dari ketidakpuasan terhadap kehidupan. Ya, kegelisahan yang awalnya dialami oleh Israel saat mereka tidak dapat makan daging, itu adalah ketidakpuasan mereka terhadap kehidupan mereka. Ini adalah suatu titik awal bagaimana bangsa Israel ini harus dihukum oleh Tuhan. Dan sebenarnya apa di balik dari gelisah ini yang kita harus camkan? Adalah tidak adanya rasa terima kasih. Tidak ada rasa syukur sebenarnya dari bangsa Israel. Mereka lupa akan penyertaan Tuhan di masa lampau. Mereka lupa saat anak-anak sulung mereka bebas dari kematian. Mereka lupa siapa yang mengeluarkan mereka dari Mesir. Bahkan mereka lupa siapa yang membelah Laut Tebrau. Tidak ada yang mereka ingat. Yang mereka ingat hanyalah kesusahan mereka, masalah-masalah mereka saat itu. Yang mereka ingat, mereka lupa bagaimana kasih Tuhan sungguh luar biasa kepada mereka sendiri. Itu yang menjadi dasar awal mula kegelisahan mereka.
Ada sebuah kutipan dalam buku Alfa Omega dalam Penuntun Guru. Mereka hanya melihat dan merasakan ujian-ujian serta kesulitan-kesulitan mereka sekarang ini, dan gantinya berkata, Allah telah berbuat perkara-perkara yang besar bagi kita, di mana dulunya kita adalah budak-budak. Sekarang Ia menjadikan kita satu bangsa yang besar. Mereka lupa bagaimana tuntunan Tuhan waktu itu. Dan itulah akar dari kejatuhan generasi pertama yang keluar dari Mesir. Kita diingatkan pelajaran sepanjang minggu ini untuk mau selalu berterima kasih, bersyukur kepada Tuhan. Mungkin sekarang kita punya pengalaman yang tidak mengenakan. Mungkin kita dalam suasana yang kita tidak inginkan. Tapi saudara-saudara jangan lupa bagaimana Tuhan telah menyertai saudara-saudara sebelum ini. Percayalah Tuhan juga akan menyertai. Sama seperti Yosua dan Kaleb. Saat mereka melihat dengan iman bahwa mereka akan bisa menduduki negeri itu. Hal yang sama pun patutlah kita terapkan dalam buku Alfa Omega juga, dalam Penuntun Guru. Jangan berikan tempat di dalam diri kita kepada sikap tidak berharap kepada Allah. Sikap ini akan menuntun kita untuk menjadikan persiapan menghadapi kebutuhan masa depan sebagai sesuatu yang terutama di dalam hidup kita. Seolah-olah kebahagiaan kita itu terdiri dari perkara-perkara duniawi. Bukanlah kehendak Allah agar umatnya dibebani oleh urusan-urusan hidup. Apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan? Yaitu kita serahkan semua kekhawatiran kita kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang menanggung kekhawatiran itu. Biarlah Tuhan yang memikirkan bagaimana untuk menyelesaikan masalah-masalah kita. Jangan khawatir. Ayat penutup 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Tuhan yang akan memelihara kita. Tuhan yang akan menuntun kita melewati setiap masalah yang kita punya. Jangan khawatir. Jangan gelisah. Supaya kita tidak menjadi orang-orang yang memberontak kepada Tuhan. Biarlah pelajaran ini dapat menguatkan kita. Memberikan kita harapan lagi. Bahwa Tuhan selalu ada untuk kita. Untuk melewatkan kita dari setiap kegelisahan yang kita punya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan kami yang adalah penjuru sorga. Terima kasih Engkau Tuhan sungguh baik bagi kehidupan kami. Terima kasih Engkau mau menjadi penopang kehidupan kami. Biarlah Tuhan saja yang menguatkan kami dalam setiap cobaan yang kami alami sekarang. Kami tahu Kau punya Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu. Dan kami yakin Tuhan akan selalu ada untuk kami. Besertalah Tuhan dengan kami. Biarlah pelajaran ini juga dapat menjadi pengingat bagi kami agar kami jangan khawatir, jangan gelisah. Agar kami dapat selalu bergantung hanya kepada Tuhan. Berkatilah pada kami semua yang mendengarkan dan mempelajari pelajaran ini. Tuhan berkati kami selalu agar kami dapat menggantungkan hidup kami hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang berkenan bagi kehidupan kami ini. Karena kami hanya berdoa di nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini agar dapat bermanfaat bagi orang-orang dan saudara Anda. Tuhan Yesus memberkati.